Sembunyi, bisik sekretarisnya. Di balik lemari, aku gemetar merekam pertemuan rahasia mantan suamiku. Kupikir dia penjahat, tapi duniaku runtuh saat dia menyerahkan polis asuransi dan berkata pada pengacaranya, pastikan saat aku mati, dia tidak tahu kalau aku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma karbol yang menyengat seolah menjadi parfum baru bagi Kinan dalam 3 bulan terakhir. Di usianya yang menginjak 28 tahun, ia tidak pernah membayangkan bahwa tangan yang dulu terbiasa memegang pena untuk menandatangani persetujuan desain interior, kini menjadi kasar dan kapalan karena memeras kain pel. Gedung The Centennial Tower menjulang angkuh di pusat Jakarta, memantulkan cahaya matahari yang terik. Bagi ribuan orang yang melangkah masuk ke sana dengan kartu akses di leher, gedung itu adalah simbol kesuksesan. Namun bagi Kinan, gedung itu adalah medan perang. Ia masuk bukan melalui pintu kaca otomatis di lobi utama, melainkan lewat pintu samping dekat area pembuangan sampah, pintu khusus untuk vendor dan cleaning service. Kinan, kau di lantai 18 hari ini. Area direksi, ujar Pak Tio, supervisor cleaning service yang berwajah keras namun sebenarnya tidak tegaan. Ia menyerahkan sepasang sarung tangan karet kuning. Ingat aturannya. Jangan bicara kalau tidak ditanya. Jangan menatap mata para eksekutif. Kita ini bayangan. Ada tapi tidak dianggap. Kinan mengangguk, mengikat rambutnya erat-erat ke belakang dan mengenakan masker medis. Ia bersyukur masker itu menutupi separuh wajahnya. Bukan karena takut debu, tapi karena takut dikenali. Lantai 18 adalah jantung dari Veritas Corp, perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial yang sedang naik daun. Dulu, nama perusahaan ini sering disebut dengan bangga oleh mantan suaminya saat mereka makan malam. Dulu, Kinan adalah orang yang memilihkan warna cat untuk kantor pertamanya. Kini, Kinan berdiri di sana sebagai orang asing berseragam biru kusam. Nasibnya berputar 180 derajat setelah perceraian 2 tahun lalu. Satria, suaminya, tiba-tiba berubah menjadi monster. Pria itu menceraikannya dengan alasan klise. Bosan dan merasa Kinan tidak lagi sepadan dengan ambisinya. Satria mengusirnya tanpa membawa apa-apa selain pakaian di koper. Harta Ganagini tidak ia dapatkan karena kebodohannya menandatangani perjanjian pranikah yang tidak ia baca teliti saking percayanya pada cinta. Setelah itu, ibunya jatuh sakit. Gagal ginjal. Biaya cuci darah menggerogoti tabungan Kinan yang menipis. Ijazah S1-nya seolah tidak laku karena ada celah kosong 2 tahun di riwayat kerjanya, masa di mana ia dilarang bekerja oleh Satria. Menjadi petugas kebersihan adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan dengan cepat demi menyambung nyawa ibunya. Kinan menarik napas panjang, menahan getar di dadanya saat lift barang berdenting di lantai 18. Demi ibu, batinnya. Telan harga dirimu, Kinan. Kamu butuh uang ini. Lantai 18 berbeda dengan lantai lainnya. Karpetnya lebih tebal, meredam suara langkah kaki. Dindingnya dilapisi panel kayu mahoni yang elegan, memancarkan aura kekuasaan dan intimidasi. Kinan sedang berlutut, mengelap noda kopi yang tumpah di dekat meja resepsionis eksekutif, ketika ia mendengar suara langkah kaki yang tegap dan ritmis. Suara yang sangat ia hafal. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Jadwal saya kosongkan 1 jam setelah makan siang, Elisa. Saya perlu istirahat. Suara bariton itu terdengar, namun ada nada serak dan lelah di sana. Kinan membeku. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berpura-pura sibuk menggosok lantai marmer yang sebenarnya sudah mengilap. Dari sudut matanya yang tertuju ke lantai, ia melihat sepasang sepatu Oxford kulit hitam berhenti tepat 2 langkah di depannya. Itu Satria. Pak Satria, hati-hati, lantainya agak licin, tegur Elisa, sekretaris senior yang berjalan di sampingnya. Satria tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap punggung petugas kebersihan yang berlutut di hadapannya. Kinan merasakan tatapan itu membakar tengkuknya. Waktu seolah melambat. Apakah Satria mengenalinya? Dari postur tubuhnya? Dari cincin perak murah di jari manisnya yang dulu pernah digantikan oleh berlian? Hening selama 3 detik yang menyiksa. Pastikan area ini bersih sebelum tamu dari Jepang datang.
Baunya terlalu menyengat, ucap Satria dingin, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Kinan memejamkan mata, menahan air mata yang mendesak keluar. Dia tidak mengenaliku. Atau lebih parah lagi, dia mengenaliku dan tidak peduli. Kinan mendongak sedikit setelah langkah kaki itu menjauh. Ia melihat punggung Satria yang terbalut jas abu-abu mahal. Punggung itu tampak berbeda. Dulu, bahu Satria selalu tegap dan lebar, tempat Kinan bersandar. Kini, jas itu terlihat sedikit kedodoran di bagian bahu, seolah tubuh pemiliknya menyusut. Jalannya pun tidak segagah dulu, ada sedikit menyeret di kaki kanan. "Hei, kau dengar tidak?" Suara ketus menyentak lamunan Kinan. Elisa, sekretaris Satria, berdiri menjulang dengan tangan bersedekap. Wanita itu cantik, cerdas, dan terkenal sebagai anjing penjaga Satria yang galak. "Pak Bos tidak suka bau karbol murahan. Pakai yang lavender. Dan jangan melamun di jam kerja." "Maaf, Bu," suara Kinan parau di balik masker. Elisa menatap Kinan dengan kening berkerut. Matanya menyipit, seolah sedang memindai sesuatu yang familiar dari sorot mata Kinan. Namun, dering telepon di meja kerjanya memutus inspeksi itu. Elisa berbalik, meninggalkan Kinan yang gemetar menahan emosi. Hari pertama di neraka baru saja dimulai. 1 minggu berlalu. Kinan mulai belajar menjadi hantu. Ia belajar cara bergerak tanpa suara, cara membersihkan ruangan tanpa mengganggu rapat, dan yang paling penting, cara menutup telinga namun tetap menyimak. Menjadi petugas kebersihan memberikan Kinan akses yang unik. Orang-orang di kantor itu menganggapnya tidak ada. Mereka berbicara bebas di telepon, bergosip di pantry, bahkan membahas strategi licik di lorong, tepat di sebelah Kinan yang sedang memoles kaca. Siang itu, di pantry lantai 18, 2 orang manajer pemasaran sedang membuat kopi sambil berbisik-bisik. Kinan sedang mengganti kantong sampah di pojok ruangan. "Kau sudah dengar rumornya? Audit internal minggu depan bakal jadi bencana," kata pria berkacamata tebal. "Aku tahu. Kabarnya Pak Satria menggunakan dana investor untuk keperluan pribadi." "Gila, ya? Padahal di media dia dicitralkan sebagai CEO paling berintegritas," sahut temannya. Tangan Kinan berhenti bergerak sejenak. Dana pribadi? Satria yang ia kenal adalah orang yang bahkan menolak menggunakan kertas kantor untuk mencetak dokumen pribadi. Dia obsesif soal kejujuran. Bukan cuma itu, pria berkacamata itu merendahkan suaranya. Komisaris utama, Pak Burhan, sedang mencari celah untuk menggulingkan Satria. Katanya Satria sudah tidak becus. Sering sakit-sakitan, sering absen rapat penting. Kalau sampai Pak Burhan ambil alih, habis kita semua. Burhan itu lintah darat. Kinan terdiam. Informasi itu berputar di kepalanya. Satria sakit? Itukah sebabnya dia terlihat kurus? Dan tuduhan korupsi itu, rasanya terlalu janggal. "Hei, Mbak, itu sampahnya jangan sampai tumpah," bentak salah satu manajer itu saat melihat Kinan melamun. "Maaf, Pak." Kinan buru-buru mengikat kantong sampah hitam itu dan bergegas keluar. Di lorong menuju toilet, Kinan berpapasan lagi dengan Satria. Kali ini, Satria sedang berjalan sambil memegangi pinggang belakangnya. Wajahnya pucat pasi dan berkeringat dingin, padahal AC kantor disetel di suhu 18 derajat. Mata mereka bertemu sedetik. Ada kilatan kesakitan yang luar biasa di mata Satria. Sebelum pria itu sadar ia sedang dilihat orang lain, dan segera memasang topeng wajah datarnya kembali. Kinan merasakan dorongan aneh untuk bertanya, "Kamu kenapa?" Tapi realitas menamparnya. Ia hanya petugas kebersihan. Dan pria itu adalah orang yang membuangnya seperti sampah 2 tahun lalu. Kinan menunduk dan melanjutkan pekerjaannya membersihkan wastafel. Babak baru penderitaan Satria terungkap jelas di depan mata Kinan pada hari Jumat sore. Saat itu, sebagian besar karyawan sudah pulang. Kinan sedang mengepel koridor di depan ruang rapat utama, ketika pintu ganda berbahan kayu jati itu terbanting terbuka. Seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan wajah merah padam keluar, diikuti oleh Satria. Itu Pak Burhan, komisaris utama sekaligus investor terbesar. "Jangan main-main dengan saya, Satria," bentak Pak Burhan. Suaranya menggema di lorong sepi. Kinan refleks memundurkan langkahnya ke balik pilar,
mematikan mesin pemoles lantai agar tidak menarik perhatian. Saya butuh waktu, Pak. Laporan keuangan itu sedang saya perbaiki. Ada ketidaksesuaian yang bukan berasal dari saya, jawab Satria. Suaranya tenang, tapi terdengar lemah. Pak Burhan mencengkeram kerah jas Satria, mendorong tubuh kurus itu hingga terhantam ke dinding. Dengar, anak muda. Saya yang mendirikan tempat ini dengan uang saya. Kalau kau tidak bisa mengembalikan dana 50 miliar itu dalam 2 minggu, atau kalau kau berani membuka mulut soal proyeksi fiktif itu ke publik, saya pastikan kau membusuk di penjara. Dan kau tahu saya punya koneksi untuk membuat itu terjadi. Satria tidak melawan. Ia membiarkan dirinya didorong. Bapak boleh ancam saya, tapi jangan libatkan karyawan lain. Hah? Peduli setan dengan karyawan. Pak Burhan meludah ke lantai, tepat di sebelah sepatu Satria. Ingat, ginjalmu itu tidak akan bertahan lama di sel penjara yang kotor. Pikirkan itu. Pak Burhan melenggang pergi dengan angkuh, melewati Kinan tanpa menoleh sedikitpun, seolah Kinan adalah patung. Setelah Burhan menghilang di balik lift, Satria merosot. Tubuhnya meluncur ke lantai. Ia terbatuk keras, batuk yang terdengar basah dan menyakitkan. Ia merogoh saku jasnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan botol obat kecil, dan menelan 2 butir pil tanpa air. Dari balik pilar, Kinan menutup mulutnya dengan tangan. Jantungnya berdegup kencang. Ginjal? 50 miliar? Penjara? Satria duduk di lantai koridor selama beberapa menit, mengatur napasnya, lalu perlahan bangkit dengan susah payah. Ia merapikan kerahnya, menarik napas dalam, dan kembali masuk ke ruangannya sendiri. Kinan masih terpaku di tempatnya. Rasa benci yang selama 2 tahun ini menjadi bahan bakarnya untuk bertahan hidup, tiba-tiba terguncang. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Satria yang ia lihat barusan bukanlah monster arogan. Ia terlihat seperti hewan buruan yang sedang terpojok dan sekarat. Keesokan harinya, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Kinan berusaha fokus pada pekerjaannya, membersihkan kaca ruang direksi. Namun, matanya terus mencuri pandang ke arah ruangan Satria. Tirai ruangan itu tertutup rapat seharian. Menjelang jam 5 sore, saat Kinan sedang membereskan peralatan kebersihannya di gudang janitor, pintu gudang terbuka. Elisa berdiri di sana. Wajah sekretaris itu tampak lelah. Riasan matanya sedikit luntur, tanda ia mungkin baru saja menangis atau kurang tidur. Ikut saya, kata Elisa singkat. Saya belum selesai menyortir sampah. Bu, jawab Kinan gugup. Ia takut akan dipecat. Apakah ia ketahuan menguping kemarin? Tinggalkan itu. Ini perintah, nada suara Elisa tegas, tapi tidak galak seperti biasanya. Ada urgensi dalam suaranya. Kinan melepas sarung tangan karetnya dan mengikuti Elisa. Mereka berjalan cepat melewati kubikel-kubikel karyawan yang mulai kosong. Namun, Elisa tidak membawanya ke meja HRD untuk pemecatan. Elisa membawanya terus masuk ke area privat direksi. Jantung Kinan berpacu. Bu Elisa, saya salah apa? Kalau soal noda di karpet kemarin, saya bisa. Diam, Kinan. Ini bukan soal pekerjaanmu, potong Elisa. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu besar yang terhubung dengan ruang kerja Satria. Itu bukan pintu utama, melainkan pintu samping yang biasanya terkunci, akses menuju ruang arsip rahasia dan ruang istirahat pribadi CEO. Elisa mengeluarkan kartu akses dari saku blazernya. Tangan wanita itu gemetar saat menempelkan kartu ke sensor. Beep. Lampu indikator berubah hijau. Elisa menoleh ke arah Kinan. Tatapannya tajam, menyelidik, namun penuh permohonan. Saya tahu siapa kamu, bisik Elisa. Darah Kinan berdesir dingin. Apa maksud ibu? Kamu Kinan, mantan istri Pak Satria. Jangan menyangkal. Saya melihat foto pernikahan kalian di laci terkunci Pak Satria. Dia menyimpannya di bawah tumpukan obat-obatannya. Kinan ternganga, tidak mampu berkata-kata. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara kalian di masa lalu. Tapi saya tahu apa yang terjadi sekarang. Suara Elisa bergetar. Ia menunjuk ke pintu yang kini sedikit terbuka. Di dalam sana, 10 menit lagi, Pak Satria akan bertemu dengan pengacara pribadinya.
Ini rapat rahasia. Tidak ada notulen, tidak ada rekaman resmi. Elisa mencengkeram lengan Kinan, cengkeramannya kuat dan putus asa. Kamu membencinya, kan? Semua orang bilang dia bajingan yang menceraikan istrinya begitu saja. Tapi kamu salah. Kita semua salah. Elisa mendorong pintu itu lebih lebar, menampakkan ruangan arsip yang remang-remang, dipenuhi deretan lemari besi tinggi. Masuk, perintah Elisa. Kenapa saya harus masuk? Tanya Kinan bingung dan takut. Elisa menatap lurus ke manik mata Kinan. Sembunyi di balik lemari berkas di ujung sana. Dia akan ada rapat rahasia. Kau harus tahu kebenarannya. Kalau kau tidak mendengarnya sendiri hari ini, mungkin kau tidak akan pernah tahu sampai dia mati. Kata mati menghantam Kinan lebih keras daripada tamparan fisik. Tanpa sadar, kakinya melangkah masuk ke dalam kegelapan ruang arsip, didorong oleh rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur aduk. Elisa menutup pintu dari luar perlahan, meninggalkan Kinan sendirian di antara bau kertas tua dan debu, dengan jantung yang berdetak sekeras genderang perang. Beberapa detik kemudian, dari balik dinding partisi yang tipis, terdengar suara pintu lain terbuka. Langkah kaki Satria terdengar, disusul suara batuk yang menyakitkan. Kinan menahan napasnya, merapatkan tubuh ke balik lemari besi yang dingin. Drama yang sebenarnya baru saja dimulai. Ruang arsip itu berbau kertas tua dan debu yang mengendap. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah ventilasi di bagian atas dinding, menciptakan garis-garis samar di udara yang pekat. Kinan menekan punggungnya ke dinding dingin di balik deretan lemari besi setinggi 2 meter. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia takut suaranya akan memantul di ruangan sempit itu. Ia meremas kain pel yang masih terbawa di tangannya, satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan realitas saat ini. Klik. Suara kunci pintu diputar dari sisi lain terdengar tajam. Kinan menahan napas. Langkah kaki berat memasuki ruangan. Satu langkah menyeret. Itu pasti Satria. Satu lagi langkah yang terdengar lebih ringan namun tegas. Duduklah, Pak Satria. Anda terlihat mengerikan. Suara pria lain terdengar. Nadanya formal namun cemas. Kinan mengenali suara itu samar-samar. Itu Pak Dharma, pengacara senior yang dulu mengurus legalitas perusahaan saat baru berdiri. Saya baik-baik saja, Dharma. Langsung ke intinya saja, jawab Satria. Suaranya terdengar kering, disusul batuk tertahan yang terdengar menyakitkan, seolah ada parutan di tenggorokannya. Terdengar suara kursi ditarik dan bunyi berkas tebal diletakkan di meja kayu di tengah ruangan. Jarak Kinan dengan mereka hanya terpisah 2 meter, terhalang oleh dinding lemari besi. Ia bisa mendengar desah napas Satria yang berat. Berkas-berkas ini sudah saya siapkan sesuai instruksi Bapak minggu lalu, ujar Pak Dharma. Tapi sebagai kuasa hukum sekaligus teman lama, saya harus bertanya sekali lagi. Apakah Anda yakin dengan skenario ini? Ini bunuh diri, Sat. Ini bukan bunuh diri. Ini penyelamatan, sahut Satria datar. Kinan mengerutkan kening dalam kegelapan. Penyelamatan apa? Satria, dengar. Kalau kita bawa bukti ancaman Pak Burhan ke kejaksaan sekarang, kita masih punya peluang menang. Walaupun kecil. Kenapa Anda malah bersikeras menanggung semua tuduhan penggelapan ini sendirian? Hening sejenak. Hanya suara kertas di balik yang terdengar. Karena kalau kasus ini meledak, semua asetku akan dibekukan dan disita negara sampai penyidikan selesai. Prosesnya bisa memakan waktu 5-10 tahun. Jawab Satria pelan. Aku tidak punya waktu sebanyak itu, Dharma. Kinan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mulai menggenang tanpa ia sadari. Dokter bilang fungsi ginjalku tinggal 15%. Tanpa transplantasi, aku mungkin cuma punya waktu setahun. Itu pun kalau aku rutin cuci darah. Lanjut Satria. Suaranya terdengar sangat pragmatis. Seolah sedang membicarakan laporan bulanan, bukan nyawanya sendiri. Justru karena itu, Anda harus fokus berobat. Jual saham Anda, bayar utang yang diklaim Burhan itu, lalu pergi operasi ke Singapura. Seru Pak Dharma frustrasi. Kalau aku jual saham sekarang, nilainya 0 karena skandal ini. Kalau aku bayar Burhan, itu sama saja mengakui kesalahan yang tidak aku buat. Potong Satria tajam. Dengarkan aku. Prioritasku bukan perusahaan ini lagi.
Prioritasku adalah memastikan satu orang selamat dari reruntuhan ini. Kinan, tebak Pak Dharma. Nama itu disebut, dan tubuh Kinan tersentak hebat di persembunyiannya. Ya, jawab Satria lembut. Nada bicaranya berubah drastis, dari dingin menjadi penuh kerinduan yang menyayat. 2 tahun lalu, saat Burhan mulai menjebakku dengan manipulasi pajak itu, aku tahu hari ini akan datang. Aku tahu aku akan hancur. Satria terbatuk lagi, kali ini lebih lama. Makanya aku menceraikannya, Dharma. Aku harus memutus semua hubungan hukum dengannya sebelum badai ini datang. Kalau kami masih menikah, harta Kinan akan ikut terseret. Tabungannya, rumah warisan orang tuanya, semuanya bisa disita bank untuk menutupi utang perusahaanku. Kinan merasa kakinya lemas. Ia merosot perlahan hingga duduk di lantai berdebu. Jadi, semua kata-kata kejam itu, aku bosan denganmu. Kamu tidak selevel denganku. Pergilah, aku ingin wanita yang lebih berkelas. Semua itu bohong? Itu semua hanya sandiwara agar Kinan membencinya dan mau menandatangani surat cerai secepatnya? Kau menghancurkan hatinya untuk menyelamatkan masa depannya. Gumam Pak Dharma, menyuarakan apa yang ada di pikiran Kinan. Lebih baik dia membenciku tapi hidup layak, daripada dia mencintaiku tapi hidup miskin dan dikejar debt collector seumur hidup. Jawab Satria lirih. Ironisnya, aku dengar dia sekarang bekerja sebagai cleaning service di sini. Rencanaku gagal, Dharma. Aku gagal melindunginya. Ada getaran kepedihan yang begitu dalam pada suara Satria, hingga Kinan harus menggigit bibir bawahnya sampai berdarah agar tidak terisak keras. Suasana di ruang arsip itu semakin menyesakan. Baiklah, kata Pak Dharma akhirnya, terdengar menyerah berdebat. Jadi, apa instruksi untuk dokumen ini? Ini adalah polis asuransi jiwa dan satu-satunya aset properti bersih yang aku miliki atas nama ibuku yang sudah meninggal. Ini tidak bisa disentuh oleh Burhan atau bank. Jelas Satria. Segera setelah aku tidak ada, atau segera setelah aku ditahan polisi, cairkan semuanya. Berikan pada Kinan. Atur seolah-olah dia memenangkan undian atau warisan dari kerabat jauh. Jangan sampai dia tahu itu dariku. Dia terlalu bangga untuk menerima uang dari mantan suami yang membuangnya. Satria. Dan satu lagi, potong Satria cepat. Batalkan jadwal operasiku bulan depan. Kau gila, sentak Pak Dharma. Biayanya terlalu besar. Dharma, 3 miliar untuk operasi dan pemulihan? Uang itu lebih berguna untuk modal hidup Kinan dan biaya pengobatan ibunya. Aku tahu ibunya sedang sakit keras. Kinan jadi cleaning service pasti karena butuh uang cepat untuk ibunya. Jadi kau memilih mati pelan-pelan demi memberikan pesangon pada mantan istrimu. Dia bukan sekadar mantan istri. Dia satu-satunya hal baik yang pernah terjadi dalam hidupku yang berantakan ini. Dan aku sudah menyakitinya. Ini satu-satunya cara aku menebus dosa. Kinan tidak kuat lagi. Dadanya sesak bukan main. Rasa bersalah menghantamnya bertubi-tubi. Selama 2 tahun ini, ia menyumpahi Satria setiap malam. Ia berdoa agar Satria mendapat karma. Dan ternyata, karma itu memang datang. Tapi Satria menerimanya dengan tangan terbuka demi melindunginya. Pria yang ia anggap iblis itu ternyata sedang mengorbankan nyawanya sendiri. Sepotong demi sepotong, dalam diam. Suara kursi didorong. Bawa berkas itu, Dharma. Urus secepatnya sebelum Burhan bergerak minggu depan. Aku mau istirahat sebentar di sini. Baiklah. Jaga dirimu, Sat. Langkah kaki Pak Dharma menjauh, disusul suara pintu yang ditutup. Kini hanya tinggal Satria di ruangan itu. Hening sejenak, sebelum terdengar isak tangis tertahan. Satria menangis. Pria yang tak pernah meneteskan air mata di depan siapapun itu menangis sendirian di ruang gelap. Kinan memeluk lututnya. Air matanya sendiri mengalir deras membasahi masker yang masih menempel di wajahnya. Ia ingin lari keluar, memeluk Satria, dan memukul dada bidang itu karena kebodohannya. Tapi ia ingat peringatan Elisa. Kau harus tahu kebenarannya. Jika ia keluar sekarang, Satria pasti akan mengusirnya lagi demi melindunginya. Sandiwara Satria akan berlanjut lebih keras. Kinan harus menahan diri. 10 menit kemudian,
Satria keluar dari ruang arsip lewat pintu tembusan menuju ruangannya. Setelah yakin Satria sudah pergi, pintu utama ruang arsip terbuka perlahan. Elisa masuk. Wanita itu menemukan Kinan duduk meringkuk di sudut. Matanya bengkak dan merah, tatapannya kosong menatap lantai. Elisa tidak bicara apa-apa. Ia hanya berjongkok dan merangkul bahu Kinan. Sentuhan itu membuat pertahanan Kinan runtuh. Ia menangis tanpa suara di pelukan sekretaris yang dulu ia kira sombong itu. Kenapa dia bodoh sekali? Mbak, bisik Kinan di sela isaknya. Kenapa dia tidak bilang saja? Kita bisa hadapi sama-sama. Pak Satria terlalu mencintaimu, Kinan. Ego laki-laki, jawab Elisa pelan sambil mengelus punggung Kinan. Dia pikir melindungimu artinya menjauhkanmu dari masalahnya. Dia tidak sadar kalau ketidaktahuanmu justru menyakiti kalian berdua. Elisa membantu Kinan berdiri, lalu memberikan tisu. Selama 2 tahun ini, saya melihat dia hancur pelan-pelan, cerita Elisa. Setiap kali dia melihat berita tentang kesulitan ekonomi, dia selalu menyuruh orang mengecek keadaanmu diam-diam. Saat tahu kamu jadi CS di sini, dia marah besar pada HRD, tapi dia tidak bisa memecatmu karena dia tahu kamu butuh uang itu. Jadi dia memerintahkan saya untuk memastikan tidak ada yang membuli kamu di kantor ini. Kinan teringat bagaimana Elisa memarahinya saat pertemuan pertama di koridor. Ternyata itu cara Elisa melindunginya agar tidak menjadi pusat perhatian karyawan lain. Sekarang kamu sudah tahu semuanya, kata Elisa, menatap tajam ke mata Kinan. Pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa pura-pura tidak tahu, resign, dan menunggu uang warisan itu datang saat dia mati nanti. Atau, Kinan menghapus air matanya dengan kasar menggunakan punggung tangan. Rasa sedih yang mendalam perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang panas dan membara. Amarah. Ia marah pada Pak Burhan yang jahat. Ia marah pada situasi. Tapi lebih dari itu, ia marah pada Satria yang meremehkan kekuatannya sebagai istri, atau mantan istri. Satria pikir Kinan adalah gelas kaca yang harus disimpan di lemari agar tidak pecah. Padahal Kinan adalah baja yang sudah ditempa kesulitan hidup. Aku tidak butuh warisan. Suara Kinan terdengar parau, tapi tegas. Dan aku tidak akan membiarkan dia mati konyol demi uang pesangon. Kinan berjalan keluar dari ruang arsip. Ia menuju toilet wanita di lantai dasar. Di depan cermin besar, ia menatap pantulan dirinya. Seragam biru kusam. Sepatu karet. Rambut yang sedikit berantakan. Orang lain melihatnya sebagai petugas kebersihan. Satria melihatnya sebagai putri rapuh yang harus diselamatkan. Kalian semua salah, batin Kinan. Ia mencuci mukanya dengan air dingin, membasuh sisa-sisa air mata dan keputusasaan. Ia merapikan ikatan rambutnya, kali ini lebih kencang dan rapi. Ia membetulkan letak kartu identitasnya yang bertuliskan, Kinan, Cleaning Service. Kartu itu bukan tanda kehinaan. Itu adalah akses. Kinan sadar, ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Elisa, Pak Dharma, atau bahkan Satria. Ia tidak terlihat. Ia bisa masuk ke ruangan manapun dengan alasan membersihkan. Ia bisa mengaduk-aduk sampah orang tanpa dicurigai. Ia bisa mendengar pembicaraan paling rahasia, karena orang menganggap otak petugas kebersihan tidak akan sampai ke sana. Pak Burhan ingin menghancurkan Satria dengan bukti palsu, maka Kinan akan menghancurkan Pak Burhan dengan bukti asli. Kinan keluar dari toilet dengan langkah yang berbeda. Tidak ada lagi Kinan yang menunduk takut. Tidak ada lagi Kinan yang gemetar saat berpapasan dengan bos. Punggungnya tegak. Matanya awas. Ia mengambil troli kebersihannya, lalu berjalan menuju lift barang. Tujuan pertamanya bukan lagi pantry atau lobi. Pak Tio, sapa Kinan pada supervisornya lewat handi talkie internal. Saya minta izin lembur hari ini. Saya ingin membersihkan lantai 20 secara menyeluruh. Ruang komisaris sepertinya sangat kotor. Lantai 20. Ruang kerja Pak Burhan. Kandang singa. Tumben kamu rajin. Ya sudah, kuncinya ambil di pos satpam. Jawab Pak Tio. Kinan tersenyum tipis di balik maskernya. Senyum yang dingin. Perang sudah dimulai, dan senjata utamanya adalah sapu, kain pel, dan keberanian seorang wanita yang tidak mau kehilangan lagi.
Satria boleh saja mencoba menjadi pahlawan yang mati syahid. Tapi Kinan yang akan menjadi penyelamat yang hidup untuk menceritakan kisahnya. Lantai 20 memiliki atmosfer yang berbeda dari lantai lainnya. Jika lantai 18 adalah pusat saraf operasional yang sibuk, lantai 20 adalah tahta para dewa, tempat para komisaris dan investor berkantor. Sunyi, dingin, dan dilapisi karpet bludru merah marun yang menyerap suara langkah kaki. Kinan mendorong troli kebersihannya dengan tenang. Jantungnya berdegup kencang, namun wajahnya tertutup masker medis dan topi seragam yang ditarik rendah. Ia telah mempelajari pola kerja Pak Burhan. Pria itu selalu menerima telepon penting di jam 10 pagi, saat asisten pribadinya sedang turun mengambil kopi. "Permisi, Pak." "Housekeeping," gumam Kinan pelan sambil mengetuk pintu kayu ek yang berat. "Masuk. Cepat bersihkan tumpahan gula di meja tamu." "Lengket semua." Suara Pak Burhan terdengar gusar dari dalam. Kinan masuk. Pak Burhan sedang berdiri di dekat jendela besar yang menghadap Cakrawala Jakarta. Ponsel menempel di telinganya. Ia bahkan tidak menoleh saat Kinan berlutut di dekat meja sofa, mulai mengelap noda lengket dengan gerakan lambat yang disengaja. "Tenang saja," ucap Pak Burhan di telepon, suaranya rendah namun jelas terdengar di ruangan yang senyap itu. "Anak ingusan itu tidak akan bisa berkutik. Audit internal sudah saya atur. Orang dalam kita di bagian keuangan sudah memalsukan stempel persetujuan Satria di dokumen proyek fiktif itu." Tangan Kinan berhenti bergerak sedetik, lalu kembali menggosok meja. "Orang dalam di keuangan?" "Ya, pokoknya sebelum rapat umum pemegang saham bulan depan, Satria harus sudah masuk sel atau rumah sakit jiwa. Setelah itu, kita jual aset Veritas ke konsorsium Singapura. Fee kalian aman, 20% dari nilai akuisisi." Burhan tertawa, tawa yang terdengar seperti gesekan kertas amplas kasar. Kinan merogoh saku celana panjangnya perlahan. Ia tidak bisa merekam suara, terlalu berisiko jika ketahuan memegang ponsel. Sebagai gantinya, ia menghafal setiap kata kunci: audit, proyek fiktif, konsorsium Singapura, stempel palsu. "Hei, kau yang di bawah," sentak Burhan tiba-tiba. Kinan tersentak, jantungnya seolah melompat ke tenggorokan. Ia menunduk dalam-dalam. "Iya, Pak." Burhan berbalik badan, menatap Kinan dengan jijik. "Kalau sudah selesai, bawa kantong sampah di bawah mesin penghancur kertas itu keluar." "Penuh sekali. Asisten saya malas benar kerjanya." "Baik, Pak." Kinan berjalan menuju mesin shredder di sudut ruangan. Matanya berkilat saat melihat kantong plastik transparan yang penuh dengan potongan kertas memanjang itu. Bagi orang lain, itu sampah. Bagi Kinan, itu adalah teka-teki puzzle yang memuat nasib mantan suaminya. Dengan tangan gemetar namun cekatan, Kinan mengikat kantong itu, mengangkatnya ke atas troli, dan segera keluar dari ruangan itu sebelum keberaniannya menguap. Kamar kos Kinan sempit, hanya berukuran 3x4 meter. Namun malam itu lantai kamarnya berubah menjadi meja kerja detektif. Lampu neon putih berpendar menerangi ribuan potongan kertas lebar, setengah sentimeter yang berserakan di atas lantai keramik. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Mata Kinan terasa pedih, punggungnya pegal bukan main, tapi adrenalin membuatnya tetap terjaga. Ia telah memisahkan potongan-potongan itu berdasarkan warna kertas dan jenis font. Selama 5 jam terakhir, berbekal selotip bening dan kesabaran seorang wanita yang ingin menyelamatkan cintanya, Kinan mulai melihat pola. "Dapat," bisiknya serak. Di hadapannya, tersusun setengah halaman dokumen yang direkatkan kembali secara kasar. Meski banyak bagian yang hilang, isinya cukup jelas. Itu adalah draft email yang dicetak lalu dihancurkan. Kepada M.R. Tan, Orion Group, perihal penawaran pengambil alihan aset Veritas, under table. Seperti yang disepakati, saya akan memastikan nilai valuasi Veritas turun drastis bulan depan dengan skandal penggelapan CEO. Siapkan dana talangan di rekening luar negeri. Kinan memotret dokumen hasil rekonstruksi itu dengan ponsel lamanya. "Ini bukti niat jahat, mens rea. Tapi ini belum cukup kuat untuk hukum. Ia butuh bukti transaksi atau dokumen asli yang dipalsukan." Namun, setidaknya sekarang Kinan tahu musuh sebenarnya bukan hanya Burhan, tapi ada pengkhianat di Departemen Keuangan yang membantu memalsukan tanda tangan Satria.
Kinan menyandarkan punggungnya ke dinding, menatap foto Satria di layar ponselnya, foto lama yang diam-diam masih ia simpan. Wajah Satria di foto itu tersenyum lebar, sehat, dan penuh harapan. Sangat kontras dengan pria pesakitan yang ia lihat di kantor. "Tunggu sebentar lagi, Mas," gumam Kinan pada layar ponsel itu. "Aku akan membersihkan nama kamu. Kali ini, giliran aku yang melindungimu." 2 minggu berlalu. Perubahan kecil mulai terjadi di lantai 18, perubahan yang dirasakan oleh Satria namun tidak bisa ia jelaskan logikanya. Siang itu, Satria baru saja kembali ke ruangannya setelah rapat yang melelahkan. Kepalanya berdenyut nyeri, pinggangnya sakit sekali. Ia meraba laci mejanya, mencari botol obat pereda nyeri yang ia ingat sudah kosong kemarin. Betapa terkejutnya ia saat menemukan botol baru yang masih disegel tergeletak di sana, tepat di sebelah botol lama yang kosong. Mereknya sama, dosisnya tepat. Satria mengerutkan kening. Ia menekan tombol interkom. "Elisa, terima kasih sudah membelikan obat saya." "Obat? Saya belum sempat ke apotek, Pak. Tadi Bapak bilang nanti saja," jawab Elisa bingung dari seberang. Satria terdiam. Ia membuka segel botol itu. Di bawah botol, terselip secarik sticky note berwarna kuning polos tanpa tulisan apapun. Hanya ada gambar smiley face sederhana yang digambar dengan spidol hitam. Bukan hanya itu. Kopi hitam pekat yang biasa disiapkan office boy di mejanya setiap pagi, kini perlahan berubah. Rasanya lebih ringan, tidak terlalu asam, dan kadang diganti dengan teh herbal hangat yang baunya menenangkan. Dan tumpukan berkas di mejanya yang biasanya berantakan, kini setiap pagi sudah tersortir rapi berdasarkan prioritas. Merah untuk urgent, biru untuk review, hijau untuk sign. Satria merasa diawasi, tapi bukan dengan cara yang menyeramkan. Ia merasa dirawat. Suatu sore, saat Satria tertidur di sofa ruangannya karena kelelahan, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki halus. Matanya menyipit, pandangannya kabur. Ia melihat siluet seseorang berseragam biru sedang menyelimutinya dengan blazer yang tadi ia lempar sembarangan. "Siapa?" gumam Satria lemah. Sosok itu membeku, lalu bergegas mundur dan menghilang di balik pintu samping sebelum Satria benar-benar sadar. Satria bangkit duduk, memegang blazer yang kini menutupi bahunya. Wangi yang tertinggal di udara terasa familiar. Wangi sabun bayi dan sedikit aroma jeruk. Wangi Kinan. Satria menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak mungkin. Aku mulai berhalusinasi karena efek obat. Batinnya miris. Kinan pasti membenciku sekarang. Situasi memanas. Hari penentuan tender proyek infrastruktur digital pemerintah senilai triliunan rupiah tiba. Ini adalah satu-satunya kesempatan Satria untuk mendapatkan suntikan dana segar secara legal dan menutup lubang keuangan yang dibuat Burhan, sekaligus membuktikan pada investor lain bahwa Veritas masih kompeten. Namun, Kinan tahu sesuatu yang tidak diketahui Satria. Pagi itu, saat membersihkan kolong meja manajer keuangan, si pengkhianat bernama Rian, Kinan menemukan flash disk jatuh yang terselip di antara kabel-kabel komputer. Kinan membawanya ke toilet di fabel yang sepi, mencolokkannya ke ponselnya menggunakan adaptor OTG. Isinya membuat darahnya mendidih. Di dalamnya ada data presentasi tender milik Veritas yang sudah dimodifikasi. Angka-angkanya diubah menjadi tidak masuk akal. Sengaja dibuat rugi agar Veritas kalah tender dan dipermalukan di depan pejabat kementerian. Rian berencana menukar file presentasi Satria dengan file sabotase ini di detik-detik terakhir. Kinan melirik jam tangan murahnya. Pukul 9. Presentasi dimulai pukul 10. Satria sudah berangkat ke gedung kementerian bersama Elisa dan Rian. Gawat, desis Kinan. Ia tidak bisa menelepon Satria, nomornya sudah diblokir 2 tahun lalu. Menelepon Elisa juga berisiko jika Rian ada di dekatnya. Kinan harus mengambil risiko terbesar dalam karirnya sebagai hantu. Ia berlari keluar dari gedung, menghentikan ojek online, dan melaju menembus kemacetan Jakarta menuju gedung kementerian. Ia masih mengenakan seragam cleaning service-nya, lengkap dengan ID card yang tergantung di leher. Sesampainya di lobi kementerian, petugas keamanan menghadangnya. "Maaf Mbak, pintu loading dock di belakang. Vendor kebersihan dilarang masuk lobi utama." "Saya bukan vendor sini. Saya staf Veritas."
Ada dokumen tertinggal untuk Pak Satria, seru Kinan panik. Mana surat tugasnya? Kinan tidak punya waktu berdebat. Ia melihat rombongan direksi dari perusahaan pesaing baru saja masuk lift. Ia harus berpikir cepat. Kinan mengeluarkan ponselnya, mencari nomor telepon Elisa, dan mengirim pesan teks. Bu Elisa, ini Kinan. Jangan pakai file dari Rian. Itu sabot. Cek email ibu sekarang. Saya kirim data asli yang saya temukan di bak sampah ruangan Pak Burhan kemarin. Demi Pak Satria. Kinan menekan send dengan jari gemetar. Ia mengirimkan foto-foto dokumen yang ia rekonstruksi malam itu, serta file asli yang sempat ia salin dari komputer server saat ia membersihkan ruang server, karena penjaga server sering lalai tidak logout. 1 menit berlalu. 2 menit. Tidak ada balasan. Kinan merosot duduk di lantai lobi yang dingin, ditatap aneh oleh orang-orang berdasi. Tolong baca, Elisa. Tolong. Pukul 13, Satria kembali ke kantor Veritas. Wajahnya tidak terbaca. Rian berjalan di belakangnya dengan wajah pucat pasi dan keringat bercucuran. Elisa berjalan di samping Satria dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Mereka menang. Kinan, yang sudah kembali ke kantor dan sedang mengepel lobi, setelah dimarahi Pak Tio karena menghilang 2 jam, melihat kedatangan mereka. Ia menunduk, berusaha menyatu dengan tiang marmer. Tiba-tiba, langkah kaki Satria berhenti tepat di depan Kinan. Lobi sedang ramai. Orang-orang berhenti berjalan, memperhatikan CEO mereka yang berdiri di hadapan seorang petugas kebersihan. Ikut saya ke ruangan, kata Satria. Suaranya rendah, tidak terdengar marah, tapi penuh otoritas yang tak terbantahkan. Saya, Pak? Tanya Kinan, suaranya tercekat. Ya, kamu. Sekarang. Satria berjalan menuju lift eksekutif. Elisa menepuk bahu Kinan pelan saat melewatinya, berbisik, terima kasih. Kamu menyelamatkan nyawanya hari ini. Kinan meninggalkan alat pelnya begitu saja. Dengan kepala tertunduk, ia masuk ke dalam lift kaca bersama Satria dan Elisa. Karyawan lain berbisik-bisik heboh melihat pemandangan langka itu. Di dalam ruangan CEO yang kedap suara, Satria menyuruh Elisa keluar dan menutup pintu. Kini hanya ada mereka berdua. Satria berbalik. Wajahnya lelah tapi matanya tajam menatap Kinan. Ia memegang flash disk yang tadi pagi ditemukan Kinan. Rian sudah mengaku. Dia ditekan Burhan, kata Satria membuka percakapan. Tapi yang membuat saya bingung adalah bagaimana seorang cleaning service bisa punya akses data sedalam ini. Bagaimana kamu tahu password server? Bagaimana kamu tahu soal tender? Kinan membuka maskernya perlahan. Wajahnya yang polos, tanpa riasan terlihat lelah namun menantang. Karena orang tidak pernah curiga pada tukang sapu. Mas, jawab Kinan, menggunakan panggilan lama mereka untuk pertama kalinya. Mereka bicara seolah aku tembok. Mereka membuang bukti kejahatan di tempat sampah yang aku bersihkan tiap hari. Satria menatap wajah mantan istrinya itu. Rindu, rasa bersalah, dan kekaguman bercampur di matanya. Ia melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin menyentuh pipi Kinan, tapi berhenti di udara. Kinan, obat itu, selimut itu kamu. Kinan mengangguk pelan. Aku tahu semuanya, Mas. Aku dengar pembicaraanmu dengan Pak Dharma di ruang arsip 2 minggu lalu. Wajah Satria memucat. Kau tahu. Aku tahu kau sakit. Aku tahu kau menjebak dirimu sendiri demi melindungiku. Air mata Kinan mulai menetes, tapi suaranya lantang. Kau pikir itu romantis? Itu bodoh, Satria. Kau membuangku seperti sampah demi melindungiku, tanpa bertanya apa aku mau dilindungi dengan cara seperti itu. Satria terhuyung mundur, bersandar pada meja kerjanya. Pertahanannya runtuh. Aku tidak punya pilihan. Kau punya pilihan sekarang. Potong Kinan tegas. Ia melangkah maju, meniadakan jarak di antara mereka. Berhenti main drama. Berhenti jadi martir. Kita lawan Burhan sama-sama. Kau punya kekuasaan, aku punya mata dan telinga di setiap sudut gedung ini. Kita hancurkan dia, lalu kau pergi operasi. Itu kesepakatannya. Satria menatap wanita di hadapannya. Dulu ia melihat Kinan sebagai istri yang manis dan penurut. Sekarang, ia melihat seorang prajurit.
Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Satria merasa harapan itu nyata. Baik, bisik Satria. Bantu aku, Kinan. Sekali ini saja. Hari rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, tiba 3 hari kemudian. Ruang rapat utama di lantai 20 terasa seperti arena eksekusi. Pak Burhan duduk di ujung meja panjang dengan senyum penuh kemenangan, dikelilingi oleh para pemegang saham minoritas yang sudah ia hasut. Satria masuk ke ruangan tepat waktu. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya yang kini pas di badan. Kinan telah mengecilkannya semalaman dengan mesin jahit tangan di kosnya. Wajah Satria masih pucat, tapi matanya menyala. Di belakangnya, Elisa membawa tumpukan dokumen tebal. Saya pikir Anda tidak akan datang, Satria. Mengingat kondisi kesehatan Anda yang memprihatinkan, sindir Pak Burhan membuka rapat. Agenda hari ini tunggal, Mosi tidak percaya terhadap CEO dan penunjukan manajemen baru. Para pemegang saham berbisik-bisik. Silakan, Pak Burhan, jawab Satria tenang. Tapi sebelum kita voting, saya ingin memperkenalkan seorang saksi kunci yang selama ini kalian abaikan. Pintu ruang rapat terbuka. Kinan masuk. Ia tidak mengenakan seragam cleaning service lagi. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam, satu-satunya pakaian formal yang ia miliki. Meski sederhana, auranya memancarkan ketegasan. Siapa ini? Kita tidak butuh petugas kebersihan di sini, bentak Burhan. Namanya Kinan, potong Satria. Dan dia adalah orang yang membersihkan sampah yang Anda tinggalkan, Pak Burhan. Secara harfiah. Kinan melangkah maju, meletakkan sebuah kotak transparan di tengah meja rapat. Di dalamnya, terlihat ribuan potongan kertas yang telah disatukan kembali dengan selotip bening. Anda mungkin berpikir mesin penghancur kertas bisa menghilangkan jejak. Suara Kinan bergetar sedikit karena gugup, tapi ia terus bicara. Tapi Anda lupa, kertas-kertas ini menceritakan kisah tentang aliran dana ilegal ke rekening luar negeri atas nama istri Anda, Pak Burhan. Wajah Pak Burhan berubah merah padam, lalu memucat. Suasana rapat menjadi riuh. Kinan membuka kotak itu dan mengeluarkan lembaran asli hasil rekonstruksi, serta flash disk yang ia temukan. Ini adalah bukti korespondensi Bapak dengan kompetitor untuk menjatuhkan nilai saham Veritas. Dan ini, Kinan menunjuk layar proyektor yang kini dinyalakan Elisa, adalah rekaman CCTV yang menunjukkan Bapak memaksa Rian, manajer keuangan, untuk memalsukan tanda tangan Pak Satria. Kinan memang tidak bisa merekam suara saat di ruangan Burhan, tapi ia berhasil menemukan cadangan CCTV koridor yang menunjukkan interaksi fisik intimidatif antara Burhan dan Rian di jam-jam ganjil. Ditambah pengakuan tertulis Rian yang sudah diamankan Satria sebelumnya, bukti itu menjadi tak terbantahkan. Ini fitnah. Rekayasa, teriak Burhan, berdiri dan menggebrak meja. Cukup, Pak Burhan. Suara berat lain terdengar dari pintu masuk. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk, didampingi oleh Pak Dharma, pengacara Satria, dan tim audit forensik independen. Berdasarkan bukti awal yang diserahkan Saudari Kinan dan Bapak Satria kemarin sore, kami telah melakukan penelusuran kilat ke bank terkait. Ada indikasi kuat pencucian uang, ujar petugas polisi itu. Pak Burhan, silakan ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Burhan ternganga. Ia menatap Kinan dengan tatapan tak percaya. Ia dikalahkan bukan oleh strategi bisnis canggih lulusan Harvard, melainkan oleh ketelitian seorang wanita yang ia anggap hanya tukang sapu. Saat Burhan digiring keluar dengan tangan borgol, ia sempat menoleh ke arah Satria. Kau berlindung di balik ketiak mantan istrimu, Satria. Satria tersenyum tipis, merangkul bahu Kinan di hadapan semua orang. Tidak, Pak. Saya berdiri di samping mitra terbaik yang pernah saya miliki. Ruang rapat perlahan mulai kosong. Petugas kepolisian telah membawa Pak Burhan keluar 5 menit yang lalu, namun gema teriakannya masih terasa menggantung di udara. Para pemegang saham, yang sebelumnya siap menerkam Satria seperti hiu mencium darah, kini berubah menjadi domba penurut. Satu persatu mereka menghampiri Satria, menyalami tangannya dengan canggung, berguma meminta maaf dan memuji strategi brilian sang CEO. Satria berdiri tegak di ujung meja, mengangguk sopan pada setiap ucapan selamat. Ia tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Kinan,
yang masih berdiri di sisi meja memegang kotak bukti, memperhatikan mantan suaminya dengan seksama. Ia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat butiran keringat sebesar biji jagung yang terus mengalir di pelipis Satria. Ia melihat tangan Satria yang mencengkeram tepi meja begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, seolah meja itu adalah satu-satunya hal yang menahannya agar tidak ambruk ke inti bumi. "Terima kasih, Bapak-bapak." "Rapat ditutup," ucap Satria. Suaranya terdengar jauh dan bergema, seakan ia berbicara dari dalam terowongan bawah air. Orang terakhir keluar dari ruangan. Pintu tertutup. Hening. "Mas?" panggil Kinan pelan, melangkah mendekat. Satria mencoba menoleh, tapi dunianya berputar hebat. "Kinan, tolong ambilkan air," bisiknya serak. Tangan Satria gemetar hebat saat mencoba meraih gelas kristal di hadapannya. Jari-jarinya meleset. Prang! Gelas itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping, menumpahkan air ke karpet mahal. Detik berikutnya, lutut Satria menyerah. Tidak ada lagi kekuatan yang tersisa untuk menopang tubuhnya. Ia ambruk ke depan. "Mas Satria," pekik Kinan. Dengan refleks luar biasa, Kinan melompat dan menahan tubuh Satria sebelum kepalanya menghantam tepi meja kayu yang keras. Berat tubuh Satria sepenuhnya jatuh ke pelukan Kinan. Tubuh itu terasa panas, namun kulitnya dingin dan lembab. "Elisa, panggil ambulans." "Sekarang," teriak Kinan tanpa menoleh ke pintu, suaranya membelah kesunyian lantai 20. Elisa yang baru saja masuk untuk membereskan berkas menjerit tertahan, lalu dengan panik merogoh ponselnya, jari-jarinya gemetar menekan nomor darurat. Kinan membaringkan Satria perlahan di atas karpet tebal. Ia menepuk pipi Satria keras-keras. "Mas, bangun. Jangan tidur. Dengar aku, Satria." Mata Satria terbuka sedikit, tapi pupilnya tidak fokus. Napasnya pendek-pendek dan cepat, seolah sedang tercekik. "Sakit," rintih Satria, tangannya mencengkeram perut bagian samping dengan lemah. Rasanya seperti terbakar. "Aku tahu, ginjalmu sudah tidak kuat. Bertahanlah." Suara Kinan bergetar, tapi tangannya bekerja cepat. Ia melonggarkan dasi Satria, membuka dua kancing teratas kemejanya agar Satria bisa bernapas lebih lega. Ia merasakan denyut nadi di leher Satria. Lemah dan tidak beraturan. Suasana kantor di luar ruang rapat berubah kacau. Beberapa karyawan berkerumun di pintu kaca, berbisik-bisik ngeri melihat bos besar mereka terkapar tak berdaya di pangkuan mantan petugas kebersihan. "Bubarkan mereka, Elisa. Jangan ada yang memotret," perintah Kinan tajam. Elisa segera mengusir kerumunan dan menutup tirai, memberikan privasi pada momen kritis itu. 15 menit terasa seperti selamanya sebelum tim paramedis menerobos masuk dengan berangkar. Pasien gagal ginjal stadium akhir. Riwayat hipertensi. Baru saja mengalami syok berat pasca stres tinggi. Tanda vital menurun. Lapor Kinan cepat dan presisi kepada petugas medis, seolah ia adalah dokter pribadinya. Informasi yang ia dapat dari dokumen medis curian itu, kini menyelamatkan nyawa Satria. Mereka mengangkat tubuh lemah Satria ke atas berangkar. Selang oksigen dipasang menutupi hidung dan mulutnya. "Siapa walinya?" tanya petugas medis. "Saya istrinya," jawab Kinan tegas tanpa ragu sedetik pun. "Saya ikut." Di dalam ambulans yang melaju membelah kemacetan Jakarta dengan sirine meraung-raung, Satria sempat sadar kembali. Guncangan kendaraan membuatnya mengerang kesakitan. Tangannya meraba-raba di udara, mencari pegangan. Kinan segera menangkap tangan itu, menggenggamnya erat dengan kedua tangannya. "Kinan." Suara Satria teredam masker oksigen. Air mata menetes dari sudut matanya, membasahi bantal berangkar. "SSTT, jangan bicara dulu. Simpan energimu," bisik Kinan, mendekatkan wajahnya ke telinga Satria. "Maafkan aku," desis Satria, matanya menatap lurus ke mata Kinan dengan pandangan putus asa. "Aku pikir, aku bisa mati tenang kalau kau membenciku. Tapi ternyata, aku takut mati sendirian." Hati Kinan remuk mendengar pengakuan itu. Benteng pertahanan yang ia bangun selama ini runtuh seketika. "Kau tidak sendirian, Mas. Kau tidak akan mati hari ini. Kau dengar aku."
Kinan menghapus air mata di pipi Satria dengan ibu jarinya. Kau baru saja menang melawan Burhan. Kau tidak boleh kalah melawan tubuhmu sendiri. Itu curang. Monitor detak jantung di samping mereka berbunyi beep semakin cepat, menandakan tekanan darah yang tidak stabil. Dokter. Dia kejang. Seru Kinan panik saat melihat tubuh Satria menegang kaku. Ibu, tolong minggir sebentar. Kami harus suntikan pen stabil. Kinan terdorong ke pojok ambulans sempit itu, melihat pria yang dulu begitu gagah dan arogan, kini bertarung nyawa di hadapannya. Pria yang rela menghancurkan nama baiknya sendiri, demi melindungi masa depan Kinan. Saat ambulans berhenti mendadak di depan IGD rumah sakit, pintu belakang terbuka lebar. Cahaya putih menyilaukan menyambut mereka. Satria didorong keluar dengan tergesa-gesa oleh tim medis. Kinan berlari mengikuti di samping berangkar. Tangannya tak mau lepas dari sisi tempat tidur dorong itu, sampai perawat menahannya di depan pintu ruang resusitasi. Maaf, Bu. Ibu tunggu di sini. Dokter harus bekerja. Pintu kaca buram itu tertutup di depan hidungnya, memisahkan Kinan dari separuh jiwanya yang sedang meregang nyawa. Kinan berdiri mematung di lorong rumah sakit yang bau obat, menatap noda darah dari hidung Satria yang menempel di kemeja putihnya. Kinan merosot duduk di kursi tunggu besi yang dingin. Kakinya lemas, tapi hatinya tidak pernah sekuat ini. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan nomor Pak Dharma. Siapkan dokumen operasi, ucap Kinan dingin dan tegas pada pengacara itu, meski air matanya mengalir deras. Dia akan hidup. Saya akan pastikan dia hidup, entah dia suka atau tidak. 2 minggu pasca insiden itu, Satria sudah stabil di ruang perawatan VIP rumah sakit. Ia telah menyetujui jadwal operasi transplantasi ginjal bulan depan. Donor didapat dari sepupu jauhnya yang cocok, bukan dari Kinan. Kinan bersikeras menolak tes kecocokan, karena ia ingin Satria sembuh, tanpa merasa berhutang nyawa padanya. Pagi itu, Kinan datang membawa rantang bubur buatan sendiri. Satria sedang duduk bersandar, membaca laporan lewat tablet. Elisa bilang kamu menolak tawaran kembali jadi manajer operasional, kata Satria tanpa basa-basi, meletakkan tabletnya. Kinan menuangkan bubur ke mangkuk. Ya, aku menolaknya. Kenapa? Itu posisimu dulu. Kamu berhak mendapatkannya. Kamu yang menyelamatkan perusahaan. Karena kalau aku terima jabatan itu sekarang, orang-orang akan melihatku sebagai mantan istri CEO yang berjasa, bukan sebagai Kinan yang profesional, jawab Kinan tenang. Ia menyerahkan mangkuk bubur pada Satria. Lalu rencanamu apa? Kembali jadi cleaning service? Tanya Satria khawatir. Aku sudah resign dari vendor kebersihan. Kemarin aku ikut tes masuk di perusahaan logistik lain. Aku diterima sebagai supervisor gudang. Gaji UMR plus tunjangan. Kecil memang dibanding gajimu, tapi itu hasil keringatku sendiri. Ijazahku laku lagi. Satria menatap wanita di depannya dengan pandangan baru. Dulu, ia selalu ingin memanjakan Kinan, menempatkannya di menara gading. Ia lupa bahwa Kinan adalah wanita yang tangguh. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi padaku, Kinan. Aku tidak membuktikan pada kamu, Mas. Aku membuktikan pada diriku sendiri. Kinan tersenyum manis. Aku bukan Cinderella yang butuh sepatu kaca atau pangeran kaya raya untuk mengubah nasib. Aku Kinan. Dan aku bangga dengan itu. Satria tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. Baiklah, Ibu Supervisor. Tapi izinkan aku melakukan satu hal. Apa? Melamarmu lagi. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai laki-laki biasa yang butuh pendamping hidup. Kinan tertawa kecil. Sembuh dulu. Baru kita bicara soal kencan pertama. 1 tahun kemudian. Matahari sore menyinari teras rumah mungil di pinggiran Jakarta. Bukan rumah mewah di kawasan elit, tapi rumah yang nyaman dan asri. Satria duduk di kursi rotan, membaca koran sore. Wajahnya sudah jauh lebih segar, berat badannya naik, dan bekas operasi di perutnya sudah memudar. Meski harus minum obat imunosupresan seumur hidup, ia bersyukur masih bisa bernapas. Kinan keluar membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan pisang goreng. Ia masih mengenakan seragam kerja, rompi oranye dengan logo perusahaan logistik tempatnya kini menjabat sebagai manajer area.
Karirnya melesat cepat karena etos kerjanya yang keras. "Gimana kantor hari ini?" tanya Kinan, duduk di kursi sebelah Satria. "Lancar." Elisa galak seperti biasa. "Kami baru saja menutup kesepakatan dengan investor baru yang lebih waras daripada Burhan," jawab Satria, menyesap tehnya. "Kamu?" "Lelah. Ada masalah pengiriman di pelabuhan. Tapi beres." Kinan meregangkan otot lehernya. Mereka duduk bersisian dalam diam yang nyaman. Tidak ada drama, tidak ada intrik, tidak ada rahasia di balik lemari. "Mas," panggil Kinan pelan. "HM. Terima kasih sudah bertahan hidup." Satria menoleh, menatap istrinya. "Ya, mereka menikah ulang 3 bulan lalu dalam akad nikah sederhana di Kawa, tanpa pesta meriah. Hanya syukuran nasi tumpeng dengan anak yatim." "Terima kasih sudah menemukanku di balik tumpukan sampah itu," balas Satria. Satria menggenggam tangan Kinan. Tangan itu masih memiliki sedikit bekas kapalan sisa pekerjaannya sebagai petugas kebersihan setahun lalu. Bagi Satria, itu adalah tangan terindah di dunia. Tangan yang tidak takut kotor demi membersihkan kebenaran. Angin sore berhembus pelan, menerbangkan debu-debu halus di halaman. Debu akan selalu ada, masalah akan selalu datang. Tapi kali ini, mereka tahu cara membersihkannya. Bersama-sama, dengan jujur, dan tanpa topeng. Di balik pintu mahoni yang dulu memisahkan mereka, kini hanya ada pintu rumah yang terbuka lebar untuk masa depan.